Sudah 1 bulan ini Pondok Pesantren Al Zaitun dengan pimpinannya Panji Gumilang terus kami usut. Bahkan ada kesan bagaimana sebenarnya perkara Panji Gumilang ini. Meskipun sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, tapi ada kesan juga yang muncul di publik. Kok kesannya masih mengambang? Kok belum ada tersangka satupun hingga saat ini? Bukan hanya soal aliran dana, kemudian ancaman jerat Undang-Undang ITE, tapi yang terbaru adalah ajaran ritual tak lazim. Dengan judul yang kami angkat ada kata nyelenehnya, Maria ya. Itu dia, setiap 1 Muharram kita tentu mengingat esok hari menjadi peringatan 1 Muharram dan juga biasanya menjadi hal yang cukup istimewa di Al Zaitun, di mana memang banyak ribuan orang yang kemudian berkumpul di Al Zaitun untuk melakukan beberapa ritual aneh. Ada yang disebut dengan lempar jumroh, kemudian juga tawaf dan lain hal. Ini perlu kita koreksi, nanti kita klarifikasi dengan sejumlah narasumber kami. Betulkah demikian? Meskipun Panji Gumilang menampik hal ini, kita nanti akan langsung bergabung bersama dengan narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa di Universitas Paramadina dan juga BEM Fikom Mercu Buana Jakarta. Tepuk tangan coba teman-teman mahasiswa. Nanti bertanya langsung kepada narasumber kami. Sejatinya kami berminggu-minggu ini berusaha terus-menerus untuk menghubungi dari pihak Panji Gumilang. Tapi dari yang bersangkutan, dari tim kuasa hukum, belum ada yang berkenan sama sekali. Sangat kami sayangkan, padahal kita memberikan ruang bicara, ruang argumentasi untuk membantah, untuk menepis isu-isu yang saat ini tengah bergulir, Maria ya. Kalau begitu langsung saja saya perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Mbak Leni Siregar, mantan wali santri Ponpes Al Zaitun. Selamat malam. Selamat Maria. Dan juga ada Pak Lasmin. Pak Lasmin ini menjadi salah satu mantan aparat TNI pengawal langsung Panji Gumilang. Selamat malam, Pak Lasmin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Pak Ahmad Sudimin, ini mantan penggalang dana Al Zaitun. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, Pak Kiai Fahmi Salim. Salam. Boleh sambil cek audio Bapak kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap. Kemudian ada juga Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Bapak Abdul Rohim Ghazali. Assalamualaikum Pak Abdul Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini kali kedua narasumber yang kami hadirkan, alumni Pondok Pesantren Al Zaitun, Muhammad Iksan. Assalamualaikum Mas Iksan. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Sekali lagi, teman-teman mahasiswa, baik itu dari Paramadina maupun Mercu Buana, nanti akan kami berikan ruang sendiri bertanya kepada narasumber. Tapi terlebih dahulu kami ingin langsung mencari tahu ke Pak Ahmad Sudimin. Apakah betul Pak Ahmad Sudimin ada istilah-istilah yang tidak lazim, bukan hanya istilah, tapi juga tindakan yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun. Sekalian Bapak menjelaskan latar belakang Bapak, kapasitasnya apa? Apakah betul Pak, dulu ikut dalam tanda kutip juga mencari uang sebanyak-banyaknya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini di TV One, insya Allah atas panggilan hati juga. Karena di sini saya sebagai pelaku penggalang dana yang tentunya banyak sekali yang saya lewati, ini jalan-jalan yang sangat buruk sekali kalau menurut saya. Posisi mic boleh lebih dekat Bapak? Iya. Saya masuk NII tahun 99 sampai 2002. Di situ saya dibaiat, waktu itu saya punya istri. Sampai saya masuk di baiat, saya hijrah. Setelah hijrah saya oleh pimpinan, saya bilang, Abi gimana dengan istri saya? Antum istrinya harus ikut ke NII. Kalau nggak mau gimana Bi? Ceraikan. Oh. Di sini banyak bidadari di NII. Lebih dekat lagi Yang Pak. ngebaiat Posisi siapa mic. waktu itu, Pak? Saya dibaiat oleh Isa dan Ilyas. Waktu tahun 99. Setelah dibaiat, saya didoktrin, dikasih ayat-ayat tentunya untuk menjadi tentara Islam Indonesia, negara karunia Allah. Itu saya tugasnya adalah penggalangan dana. Di penggalangan dana itu saya melakukan banyak sekali kejahatan, dari penipuan, dan tentunya setelah penipuan saya sudah nggak bisa menipu sana kemari, nipu orang tua, nipu saudara, saya tipu pinjemin segala yang punya dari saudara-saudara saya ini, tapi sudah nggak bisa saya tipu. Akhirnya saya melakukan pencurian, tindakan kriminal. Dan waktu itu juga saya sempat menjadi koordinasi untuk pembantu rumah tangga. Ada di Bandung, di Jogja, di Gombong, Purwokerto, untuk tempat kelahiran saya sendiri. Di situ saya melakukan
Dulu mungkin ada tahun 2002 itu rame-rame membantu gasak uang majikan, gasak. Inilah saya koordinasinya. Tapi insya Allah hari ini dari tahun 2002 saya udah insaf dan kembali ke NKRI. Gitu Pak. Sebentar Pak Maksudini, mohon maaf kami sebelumnya ketika Bapak menjelaskan Pak Lasmin, apa yang membuat begitu emosional Pak Lasmin ketika mendengar penjelasan Pak Sudimin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mendengar penjelasan dari Pak Sugimin, apa yang dialami oleh Pak Sugimin nggak beda jauh dengan saya. Begitu juga saya yang ngalamin hal yang sama. Bahkan orang tua sendiri, keluarga sendiri, adik-adik, saudara-saudara saya, semuanya saya katakan kafir. Karena tidak mau ikut. Jadi pada waktu itu adik kandung saya lagi sekolah. Lagi ujian STM kelas 3, ujian terakhir. Saya culik dari Kebumen, saya bawa ke Jakarta untuk dihijrahkan. Setelah di sana hijrah, baru 3 hari dia langsung kena stroke, saking stresnya. Belum lagi orang tua saya sendiri, adik kandung juga. Pas mau menikah di rumah di Kebumen sana sudah menerima tamu undangan untuk menikah, menunggu pengantin dari Jakarta. Hari itu juga saya gagalkan. Akhirnya orang tua saya kalap, menyemplung ke Waduk Sempor. Mungkin di sini ada tahu lah, ke orang Kebumen, Waduk Sempor. Ditolong oleh tukang mancing, sehingga alhamdulillah orang tua saya selamat. Disitulah maka begitu mendengar yang saya itu sama, mungkin bahkan lebih sakit lagi daripada saya. Sangat. Ternyata setelah sekian lama saya ngikutin NII KW9 yang dipimpin oleh Imam Negara Islam, yaitu Panji Gumilang. Ternyata ini semua adalah rekayasa. Ini semua adalah bentukan atau settingan dari pemerintah itu sendiri. Setelah saya melihat, mendengar kutipan dari Bapak Mahfud MD bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun dan NII KW9 itu adalah memang settingan dari pemerintah. Itu lebih menyakitkan lagi buat saya setelah saya mendengar ini. Sangat sakit. Sangat sakit. Pengorbanan kami. Dengan penjelasan dari Pak. Di belakang kami nggak sedikit. Ribuan, ratusan ribu. Sampai pada hari ini. Santri-santri semua. Belum orang tua. Kalau memang ini benar settingan pemerintah Panji Gumilang untuk melawan NII yang dulunya oleh Kartosuwiryo, KW9 ini diciptakan untuk melawan Kartosuwiryo, NII-nya Kartosuwiryo. Itu kan berarti kami akan diadu domba. Boleh dikasih jarak sedikit Bapak, posisi mulut dengan kami akan diadu dengan mereka. Sementara cara Panji Gumilang untuk merekrut umatnya atau masyarakat dengan anwal dan anfus, jiwa dan raga, harta, semua pada waktu itu tidak. Ya buat saya enjoy aja karena ingin menegakkan liilahi kalimatillah, negara karunia Allah. Siapa yang nggak mau masuk surga? Ya. Saya mau tanya, yang hadir di sini dan semua, siapa yang nggak mau masuk surga? Dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Panji Gumilang. Sampai kami masuk disumpah, di baiat. Yang tadinya sholatnya rajin, yang tadinya taat kepada orang tua,
berani kepada orang tua sekarang, sampai meninggalkan, bahkan sampai dikafir-kafirkan. Belum yang lainnya seperti bapak ini, pekerjaannya mencari duitnya gimana, mencuri, mengkoordinir para pembantu-pembantu untuk dimasukkan kepada orang-orang yang membutuhkan jasa pembantu itu. Setelah 1 hari 2 hari dia tinggal di situ, majikannya meleng, majikannya lengah, hartanya dikuras, apa yang ada di dalam rumah itu dihabisin. Beliaulah yang mengkoordinir hal-hal itu. Pak Lasmin mohon maaf Pak, Anda tadi sampaikan bahkan sampai menitikan air mata begitu, mengingat betapa kemudian Anda menjauhkan diri dengan keluarga, kemudian bahkan sampai sempat mengkafirkan mereka dan berbagai macam hal lainnya. Apa yang didoktrin oleh Panji Gumilang dan juga NI pada saat itu kepada Anda, Pak? Doktrinnya kan jelas. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Doktrin yang paling itu kan itu, yang paling kuat kan dijanjikan masuk surga. Kalau hidup di dunia ini hanya sementara sandiwara seperti ini, seperti tadi pemerintah mengkoordinir Panji Gumilang dan jajah itunya begini-begini, itu kan cuma sandiwara. Tapi di situ kan ada janji-janji doktrin yang menjanjikan bahwa dijamin akan masuk surga di bawah naungan negara karunia Allah, dipimpin oleh Presiden Panji Gumilang yang sekarang ngatasnamakan Syekh di negara karunia Allah. Di situ kan ada sebutan Madinah, Indonesia, tanah yang suci. Apalagi setiap satu Muharram. Kalau dengar cerita di Mekah sana, di Madinah sana, lempar jumroh itu kan pakai batu. Jadi Madinahnya di Indonesia pakainya semen, karena pada waktu tahun 2000 itu baru peletakan batu pertama Masjid Rahmatan lil Alamin yang terbesar bahkan tertinggi di seluruh Asia. Pak Lasmin, kami pertegas Bapak begitu mengetahui aktivitas di dalam Ponpes Al Zaitun. Apakah benar Bapak juga punya latar belakang pernah menjadi pengawal dari Panji Gumilang? Dari tahun 96 sebelum ada penerimaan santri, saya ditugaskan untuk membangun pondok pesantren dari tanah belantara, hutan belantara di tengah sawah, sampai saya tidurnya di atas pohon mangga karena di bawahnya itu yang namanya ular kobra, ular yang ganas-ganas itu sungguh pada waktu perjuangan itu. Setelah berjalan sampai 3 tahun dari 96 sampai 99, gedung sudah pada jadi, sudah pada mewah. Baru penerimaan santri yang pertama di tahun 99. Dari situ setelah saya jadi pembangunan, di bidang pembangunan, terus saya dimutasi lagi menjadi tim Garda Mahat, yaitu tim keamanan, tim Marah dan Garda Mahat yang dipimpin oleh Yasir Anton. Pada waktu itu komandan saya itu Yasir Anton. Untuk sebenarnya yang lebih detailnya itu adalah Pak Yasir Anton, itulah yang mengetahui semua perjalanan Mahat Al Zaitun dan NII KW 9 itu. Karena saya di bawah naungan Pak Yasir Anton itu, sehingga Samina Fatonanya terhadap Yasir Anton itu. Nah, itu tadinya sebelum masuk ke sana kan dari 91 sampai 95. Cara mencari uangnya, cara ini nggak beda jauh dengan Pak. Mengapa Anda begitu percaya dengan Panji Gumilang, Pak Lasmin? Kan dijanjikan untuk mendapatkan surga. Hidup di dalam negara karunia Allah, surganya dunia. Meski hal-hal melenceng yang Anda lihat tidak sesuai dengan syariat? Melenceng syariat menurut siapa? Menurut NII KW 9 itu sah-sah saja. Wow. Dan itu halal. Pada saat itu halal semuanya. Masuk NII
Orang-orang yang di luar itu kafir. Hartanya itu semuanya halal. Apalagi di situ kondisinya perang. Doktrin cuci otaknya begitu kuat Pak Lasmin ya. Doktrin, Sampai Bapak, mohon maaf ini Pak, kesannya tanpa sadar melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kriminal demi iming-iming masuk surga tadi Pak. oh iya betul sekali. Doktrin yang disampaikan kepada kami para masyarakat atau umat yang ada di dalam imamnya, Bapak Panji Gumilang, itu sangat kuat sekali. Siapapun yang mudah masuk ke situ pasti hanyut, pasti tergiur. Bahkan jangankan di baiatnya itu yang nomor 3 itu jelas disumpahnya di situ. Rela berkorban, jiwa, raga tuh. Dengan dalil apa? Dengan apa namanya nyawa taruhannya, jiwanya, semuanya, harta yang apa yang ada di dalam diri saya, yang saya punya, dikorbankan semua untuk membangun negara Islam Indonesia. Wajar saja kalau sekarang katanya Indonesia negara suci, nggak perlu lempar jumroh di Arab sana. Karena di Indonesia sendiri sudah suci, negara Islam karunianya Allah. Itu di situ jelas sekali. Kalau di sana ngelemparnya pakai batu. Kalau di Indonesia waktu itu karena di tahun 2000 baru peletakan batu pertama yang namanya Masjid Rahmatan lil Alamin. Ngelemparnya pakai semen 100 sak, 1000 sak. Sampai sekarang masih itu Pak? Ya. Kegiatan seperti itu masih? Oh ya masih sampai sekarang. Wow. Bolehlah nanti ditanyakan ke itu Pak yang santri yang bekas apa mantan santri yang dari sana, alumni santri dari sana. Itu sangat-sangat sampai sekarang ya namanya lempar jumroh ya, ya memang begitu, bukan suatu keanehan buat kami karena kami sedang membangun. Doktrin itu yang tadi Anda dengar, termasuk juga kepada Anda Pak Sudimin, doktrin yang sama juga Pak? Iya, betul. Jadi kenapa saya mau melakukan semua itu, ya jelas itu doktrin. Saya dikasih surat Al-Anfal ayat 72 ya. Hai orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ada 3. Yang mana yang beriman ini? Orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah. Itulah yang dikasih ke kita. Itu ayat Al-Quran, jadi kita menerima aja. Jadi kita dikasih, bagaimana kita mau berhijrah, kita dikasih ayat. Kita mau memfa'i, mau merampas, mencuri, dikasih ayat. Jadi apapun yang mau kita lakukan semua ayat, ada ayatnya. Begitu Pak. Anda bisa jelaskan Pak keterlibatan Anda dalam penggalangan dana itu seperti apa? Tadi yang saya sebutkan dari awal, saya dulu mengkoordinir pembantu-pembantu. Jadi masuk ke majikan sehari 2 hari. Kalau majikan pergi, mereka juga ikut pergi. Tentunya dengan membawa hasil rampasan perang itu. Ghanimah. Betul tuh Pak, sampai mendatangkan mobil truk mengangkut semua barang-barang dari dalam rumah. Kalau untuk tim saya sendiri enggak. Hanya barang-barang kecil tapi berharga. Kita nggak pernah ngambil barang-barang besar tapi nggak ada nilainya. Ngerampok itu halal menurut Anda Pak? Halal, karena kata di negara karunia Allah. Waktu itu. Di luar ini kafir semuanya. Yang belum berbaiat kepada negara karunia Allah adalah kafir. Kami masih heran Pak Sudimin, kenapa Bapak yang tadinya mungkin sudah punya latar belakang agama juga ketika masuk ke Al Zaitun, ini klaim dari Bapak. Meskipun kami belum bisa mengkonfirmasi langsung apakah betul Bapak melakukan hal-hal yang merampok itu. Ini kan kesaksian nyata dari Pak Sudimin. Yep. Tapi berlangsung berapa lama itu Pak? Sampai merampok, kemudian melakukan kriminal lainnya, membohongi keluarga sendiri demi mendapatkan uang banyak dan disetorkan ke lingkungan ini. Selama 3 tahun. Nggak ada penyesalan satupun, sedikit pun tidak pernah tersadarkan Pak. Waktu itu tidak ada, saya justru bangga. Saya bisa membangun negara lebih cepat. Bangga Pak. Bangga waktu itu. Karena saya di NKRI itu musuh saya. Saya sudah didoktrin menjadi tentara Islam Indonesia. Jadi saya bangga waktu itu. Selama 3 tahun melakukan tindakan kriminal, Anda pernah diproses secara hukum? Pernah. Oh. Waktu itu di Purwokerto. Karena saya jadi buron selama mungkin 1 tahun. Nah, itu diproses oleh Polres Banyumas.
Itu kebetulan pimpinan saya sendiri sempat masuk ke BUI. Itu, Mbak. Oke, Anda dan juga pimpinan Anda kemudian sempat masuk ke BUI. Pimpinan NII KW9 pada saat itu nge-backup Anda nggak, Pak? Setelah kita masuk BUI, itu nggak ada namanya di backup, itu nggak ada. Justru kita dikatakan sudah tidak aman. Bisa dikatakan kita sudah punya ibaratnya penyakit. Jadi Mbak Maria saya tambahkan ya, di sana itu pimpinan-pimpinannya kabur kalau anggotanya itu ketangkap. Dibuang begitu saja. Dibuang. Padahal mereka sebenarnya yang menyuruh untuk berbuat seperti itu mereka. Mereka yang membolehkan, mereka yang menyuruh, tapi udah ketangkap dia bilang nggak aman, dibuang. Mereka nggak mau tanggung jawab, apalagi sampai ke pucuk pimpinannya itu nggak mau tahu dia. Gitu. Yang mau tahu itu mereka tuh duit gitu. Tapi dalangnya siapa sih, Mbak Leni, Pak Sudimin dan juga Pak Lasmin? Sebenarnya dalangnya siapa? Karena kita juga tidak mau nuduh orang tanpa bukti, hanya sekedar kata. Tapi kalau tidak sesuai dengan faktanya, ini bisa jadi bahaya, bisa jadi bumerang buat Bapak Sudimin, buat Bapak Lasmin, karena kita harus juga mempertanggungjawabkan acara ini, Pak. Kita butuh hak jawab dari yang Bapak tuduhkan itu siapa. Sesaat lagi, Pak, dijawab hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Sesaat lagi, Pak Lasmin.